Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di mata kuliah Zoologi Invertebrata. Nah, kali ini kita akan membahas tentang filum dalam kelompok kecil. Dalam maknanya bahwa filum ini tidak banyak jumlah spesiesnya. Nah, adapun filum yang akan kita pelajari hari ini yaitu filum Bryozoa dan filum Sipuncula. Nah, untuk pertama sekali kita akan membahas tentang filum Bryozoa. Nah, adapun beberapa ciri-ciri dari filum Bryozoa ini adalah yang pertama bahwa Bryozoa ini merupakan hewan dengan memiliki tubuh simetri bilateral, kemudian tidak beruas. Nah, kemudian kita akan menemukan ya filum daripada Bryozoa ini hidup berkoloni, kemudian dia sesir. Makna sesir di sini adalah dia melekat pada substratnya, baik itu di batuan, kemudian pada benda-benda dan tumbuhan yang terdapat di dalam air. Nah, selain itu juga kita akan menemukan hewan yang termasuk dalam kelompok filum Bryozoa ini adalah ya hidup di perairan dangkal, kemudian jernih dan juga pada kondisi air yang tidak tercemar. Jadi hewan ini menjadi salah satu bioindikator bahwa kawasan tersebut tidak tercemar. Jadi apabila kita menemukan spesies ini atau beberapa spesies yang masuk dalam kelompok filum Bryozoa, maka dapat dikatakan adalah air tersebut tidak tercemar. Nah, itu yang dikatakan dengan bioindikator. Nah, kemudian kita akan melihat ya beberapa bentuk koloni dari Bryozoa. Nah, ini contohnya seperti pada gambar A. Nah, ini adalah untuk Eucuratea. Kemudian B ini adalah Bugular. Kemudian yang E ini adalah Flustra ya. Kemudian yang F ini adalah Tubulipora. Jadi kalau kita lihat sekilas bahwa Bryozoa ini dia seperti tumbuhan. Nah, jadi seakan-akan seperti tumbuhan, namun dia adalah hewan dimana karena tadi berkoloni ya. Jadi berkoloni dia akan terdiri dari beberapa individu yang menempati pada suatu tempat. Nah, dan ada pada satu substrat. Nah, morfologi dan anatomi dari hewan ini bahwa masing-masing bagian yang hidup itu disebut dengan polypid yang terdapat dalam zooseum ya, di mana ukurannya 1 sampai 3 mm. Nah, kemudian bentuk zooseum itu ada beberapa bentuk ya. Ada bentuknya seperti kotak, kemudian ada bentuknya seperti jambangan dan juga ada seperti pembuluh. Nah, beberapa jenis yang hidup di laut itu polimorfik. Maknanya bahwa bentuk dalam satu koloni itu dia memiliki lebih dari satu bentuk, lebih atau banyak bentuknya. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, baik dia memiliki autozoid dan juga heterozoid ya, terdiri dari tangkai, kemudian akar, kemudian avicularium, fibraculum dan juga oviscel. Nah, mohon diperhatikan dari gambar ini bahwa di sini kita akan melihat ada stolon. Jadi yang menghubungkan antara satu zooseum dengan zooseum yang lainnya itu ada stolon yang menghubungkan mereka. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa perhatikan di mana di sini ada stolon atau tangkai. Nah, kemudian di sini ada kita lihat masing-masing dari zooseumnya. Nah, ada yang satu individu sudah matang dan 2 autozoid ya. Nah, kemudian pada Bryozoa ini juga memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Ya, jadi ini juga unik karena dia memiliki mulut ya. Coba perhatikan gambar di sebelahnya bahwa dia memiliki mulut ya di bagian lopopornya. Nah, kemudian dia memiliki tentakel. Nah, kemudian juga ada faring. Nah, kemudian di sini ada perut, kemudian di sini ada usus dan anus. Anusnya di bagian terluar dari lopopor. Nah, kemudian mulut ini dikelilingi oleh lopopor yang sangat retraktil. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, gambar di sebelah kanan ini adalah bagian dari tentakelnya. Nah, lopopor ini terdiri dari calyx dan tentakel yang bersilia. Nah, bersilia karena dia di sini membantu dalam menangkap makanan. Nah, kemudian anusnya seperti sudah Ibu sampaikan bahwa terdapat di luar daripada lopopor ya. Jadi anus berada pada di luar lopopor. Nah, kemudian
dia memiliki selom yang sempurna, tubuh yang sempurna. Nah, kemudian peredaran darah dan ekskresinya tidak ada. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam peredaran darah, nah itu dia dibantu oleh cairan yang ada di dalam rongga tubuhnya karena dia sudah memiliki selom yang sempurna. Nah, kemudian dia memiliki saraf ganglion terletak di antara mulut dan anus. Nah, kemudian untuk reproduksinya, briozoa ini biasanya adalah hemaprodit atau disebut dengan monoceus, di mana maknanya satu individu memiliki dua alat kelamin, yaitu jantan dan betina, atau sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kemudian gonad terbentuk dari peritoneum, ya, lapisan dari peritoneum. Kemudian pembuahan terjadi di dalam selom ataupun di luar. Jadi ada tergantung dari spesiesnya. Nah, beberapa jenis yang laut itu memiliki tahapan perkembangan dari pada zigot nanti kemudian akan menjadi larva trokofor. Nah, pada spesies yang hidup di laut. Nah, kemudian telur ini ada beberapa yang pembuahan terjadi dalam selom. Nah, itu mengalami pengeraman di dalam ovisel atau disebut dengan ooseum. Nah, jadi bisa perhatikan di gambar di bawah bahwa di sini letak daripada ooseum, ya. Nah, kemudian dari gambar ini juga bisa kita lihat ini ada A dan B, ada gambar A dan B. Gambar A ini menunjukkan koloni. Jadi ini Anda bukan ukurannya sebenarnya, sedangkan yang B ini hanya sebagian dari koloni yang diperbesar. Nah, kita bisa lihat di sini dari gambar sebelah kanan bahwa di sini ada tentakel, di sini otomatis ada mulutnya, kemudian ada faring. Kemudian faring itu dihubungkan dengan perut, kemudian dilanjutkan dengan usus dan akan diakhiri dengan anus. Jadi ini kalau kita lihat sistem pembuangannya. Nah, kemudian dari permukaan tubuhnya itu dia memiliki kutikula. Nah, jadi kutikula itu disekresikan atau dihasilkan dari atau dibentuk oleh epidermis, ya. Nah, kemudian ini dia ada bagian gastrodermis. Nah, ini bagian dari rongga tubuh yang dikatakan tadi bahwa dia sudah memiliki rongga tubuh, ya. Nah, kemudian secara aseksual, reproduksi secara aseksual pada briozoa air tawar selain dengan cara pertunasan juga menghasilkan statoblast. Jadi statoblast ini ada 1 sampai beberapa butir pada funiculus. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, di mana letak funiculus? Nah, ini dia, ya. Jadi ada funiculus itu berupa otot di mana nantinya akan menempel beberapa statoblast, ya. Nah, jadi ini bisa kita lihat gambar ini merupakan larva dari briozoa, ya. Dari A ini adalah bugular, larva dari bugular. Kemudian B adalah Siphonautes, ya. Nah, jadi bisa dilihat ini. Nah, kemudian untuk statoblast pada kelas Phylactolymata itu ada spinoblast, ya. Spino itu spina, duri. Jadi bisa kalian lihat ini ada durinya. Nah, kemudian yang kedua adalah Phlothoblast, ya. Nah, yang B Phlothoblast. Nah, kemudian briozoa, filum briozoa terbagi atas tiga kelas berdasarkan dari ciri-ciri dari zoidnya. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain yang dimiliki oleh setiap kelasnya. Nah, yang pertama adalah kelas Phylactolymata, yang kedua adalah Gymnolymata. Nah, kemudian yang ketiga adalah Stenolymata. Nah, masing-masing kelas ini memiliki ciri khas. Yang pertama adalah kelas Phylactolymata. Nah, di mana zoidnya itu bentuknya silindris, kemudian lofofornya berbentuk tapal kuda, kemudian mempunyai epistoma atau epistom, di mana dinding tubuhnya itu berotot. Kemudian terdapat biasanya di air tawar menghasilkan statoblast. Nah, contohnya adalah pada genus Plumatella, ya pada spesies Lopopus crystallinus, ya. Nah, ini dia memiliki ordo yang namanya Plumatellina, di mana koloninya adalah monomorfik, koloninya adalah monomorfik. Nah, kemudian untuk kelas Gymnolymata, lopopornya berbentuk lingkaran, kemudian epistomnya tidak ada, dinding tubuh tidak berotot, koloninya adalah polimorfik, ya. Koloninya polimorfik, kemudian zoosianya kompleks, ya, lebih dari 3000 spesies yang hidup. Kebanyakannya kita temukan di laut dan juga sudah
untuk kelas Gymnolemmata ini merupakan fosil ya, jadi sudah banyak ditemukan di dalam fosil-fosil. Nah kemudian untuk kelas Stenolemmata, bentuk pada zooseumnya itu seperti tabung ya, bentuknya seperti tabung, kemudian terbuka di bagian ujungnya. Nah dinding zooseannya berkapur dan menyatu satu sama lain ya, kemudian orifisnya itu bundar, telur diorami dalam avisal yang besar ya. Kemudian ada sekitar 900 spesies dan semuanya hidup di laut, dan ini sudah ditemukan sejak zaman Cambrian sampai saat ini. Nah kemudian kita beranjak untuk film berikutnya, itu adalah film Sipuncula. Nah Sipuncula ini sering disebut adalah sebagai peanut worm atau cacing mirip dengan kacang atau cacing kacang dalam bahasa Indonesia ya. Nah, jadi ini merupakan kelompok hewan kecil, hanya ada 330 spesies ya. Nah, jadi kita bisa lihat dia hidupnya sebagai bentos di laut dari daerah pasang surut sampai kedalaman 4.600 meter. Nah, kemudian juga dia merupakan hewan sedentari. Maknanya dia adalah menetap ya, atau dia sedentari itu maknanya bahwa dia berada baik di dalam lumpur dan pasir, kemudian juga pada lubang non permanen, dan juga ada beberapa hidup di cangkang siput ya. Kemudian juga ada dalam lubang cacing poliseta. Jadi cacing poliseta itu dia contohnya seperti cacing tabung, di mana dia itu memiliki tabung permanen yang pada saat dia sudah mati itu sudah bisa nanti kan akan tertinggal tabungnya, maka tabung itu akan dihuni oleh Sipuncula ini ya, menjadi tempat yang sementara, dan juga akan kita temukan di dalam celah batu. Nah kemudian jika kita lihat cara hidupnya, maka kita sudah pasti tahu bahwa dia merupakan spesies atau hewan yang memiliki fototaksis negatif. Jadi maknanya bahwa dia tidak menyukai cahaya. Nah kemudian memiliki bentuk tubuh yang unik juga, jadi seperti labu, kemudian panjang dan langsing, dan sangat retraktil. Nah kemudian pada bagian anterior ya itu lebih ramping ya, bagian anterior lebih ramping atau disebut dengan introvert ya, di mana bagian posteriornya itu adalah bagian badannya. Nah seluruh bagian daripada introvert itu dapat ditarik masuk ke dalam badannya, sehingga pada saat dia menarik bagian introvertnya ke dalam tubuh, jadi mirip sekali seperti kacang. Jadi makanya disebut dengan peanut worm atau cacing kacang begitu. Nah jadi dia akan mengeluarkan introvertnya itu pada saat dia mau mengambil makanannya. Nah berikutnya kita akan melihat gambar. Nah gambar ini kalian bisa perhatikan. Nah yang panjang ini ya, yang sudah ibu tandai dengan kursor, nah ini merupakan introvertnya, dan bagian posterior ini adalah bagian badannya. Nah kemudian pada ujung daripada introvert itu ada mulut, kemudian ada tentakel ya. Nah kemudian di sini ya kalian bisa lihat ya, ini disebut dengan trunk ya, atau bagian badinya atau bagian tubuhnya. Nah kemudian ciri-ciri lanjutan dari Sipuncula ini bahwa di ujung introvert tadi yang sudah ibu tunjukkan, bahwa terdapat mulut dan dikelilingi oleh rumbai-rumbai di mana ada lobusnya atau tentakel yang dilengkapi dengan silia. Nah kemudian panjang tubuh itu berkisar antara 22 mm sampai dengan 72 cm. Namun kita banyak menemukannya rata-rata sekitar 18 sampai 36 cm. Nah, warna tubuhnya itu biasanya putih, kemudian kelabu, kemudian kecoklatan, namun juga ada pigmen yang terdapat di permukaan tubuhnya, baik pigmen itu berwarna hitam maupun kecoklatan ataupun merah yang berbentuk bulat-bulatan, jadi seperti bintik-bintik. Kemudian uniknya juga pada Sipuncula ini bahwa apabila betinanya itu sudah pada masa birahi atau siap dikawinkan atau sudah matang, maka warnanya berubah menjadi warna pink atau merah muda atau berwarna oranye. Nah, sedangkan jantan itu pada umumnya adalah berwarna putih. Dan kita bisa lihat bahwa dinding tubuh dari Sipuncula ini transparan, jadi bisa kelihatan ya organ bagian dalamnya. Nah ini next slide, ini kita akan lihat ya anatomi ya daripada Sipuncula. Nah jadi atau Sipuncula. Nah jadi di sini dia ada
bagian mulutnya, ya bagian anteriornya, kemudian ada tentakel. Nah, kemudian juga dia ada otaknya. Jadi di sini menunjukkan bahwa dia memiliki sistem saraf yang sudah baik, ya. Nah, dia memiliki otak, kemudian dihubungkan dengan sel sarafnya, ya, dengan batang sarafnya, ya. Kemudian di sini ada dorsal retractor muscle, ya, dan juga ada ventral retractor muscle. Dorsal retractor muscle maksudnya adalah otot yang sangat retraktil, yang otot yang fleksibel, ya, di bagian dorsal dan juga di bagian vertikal. Nah, itu adalah membantu dia pada saat dia mengeluarkan introvertnya. Nah, itu makanya sangat fleksibel. Nah, kemudian kita lihat di sini dia memiliki intestine, ya, atau intestine atau usus yang berpilin. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, dia di sini ada fusiform muscle. Jadi di sini ada jari otot, ya, otot fusiform yang memberi bentuk tubuh. Nah, jadi usus itu berpilin pada fusiform muscle. Nah, di sini, nah ini nanti akan menuju ke atas, ada anusnya. Nah, kemudian dia memiliki nephridia. Nah, nephridia ini pasti sudah lumayan berkembang, maka disebut dengan metanephridia. Nah, ini metanephridia ini sebagai membantu pada proses osmoregulasi. Nah, jadi dia sebagai osmoregulator. Nah, kemudian di sini kita lihat ciri berikutnya bahwa sipuncula ini, ya, sipuncula ini dia merupakan deposit feeder, ya, atau pemakan deposit dengan menggunakan tentakel yang bersilia. Nah, pencernaannya itu lengkap, ya, dari mulut berhubungan dengan esofagus, kemudian dan usus yang memanjang dan melipat, ya, di ujung posteriornya. Jadi seperti gambar tadi sudah Ibu sampaikan, menuju ke anterior dalam bentuk memilin seperti pegas, ya. Jadi kan memilin di bagian fusiform muscle tadi. Nah, kemudian anus terletak pada bagian dorsal, ya, ada juga di introvert, ya, contoh pada Ognisoma. Kemudian dia tidak memiliki sistem pembuluh darah dan juga organ pernafasan. Jadi pernafasannya terjadi secara difusi. Nah, kemudian cairan selom tadi berfungsi mengedarkan darah yang mengandung pigmen hemeritrin, ya. Nah, jadi dia ada cairan selom, ya, yang membantu dalam mengedarkan darahnya karena dia tidak memiliki sistem pembuluh darah. Nah, kemudian sistem ekskresinya yaitu sepasang metanephridia. Jadi metanephridia tadi juga berbantu selain tadi sebagai osmoregulator, namun juga sebagai untuk membantu dalam sistem ekskresi. Nah, kemudian otak terdapat pada ujung anterior esofagus, seperti Ibu sudah tunjukkan tadi, di mana di sini kita bisa lihat ketika kesempurnaan lebih bagus, ya. Jadi bukan sempurna sekali, namun sudah mulai lengkap karena sudah mempunyai otak. Jadi ada yang menjadi pengontrol dari sistem sarafnya. Nah, jadi karena dia memiliki alat indera yang dijumpai pada bagian ujung anterior introvertnya, di mana contoh pada Fascolion dan beberapa jenis lain itu memiliki knuckle organ. Knuckle organ, jadi organ leher. Knuckle itu adalah leher karena posisinya di bagian anterior, ya. Nah, kemudian apa fungsinya? Adalah sebagai kemoreseptor. Nah, chemical, ya. Jadi adalah penerima rangsangan berupa zat kimia. Nah, itu yang maksud dengan kemoreseptor. Nah, kemudian banyak spesies yang memiliki ocellus atau bentuk mata yang melekat pada otak. Nah, di mana sipuncula ini juga dalam reproduksinya dia merupakan hewan dioeceus, ya. Dioeceus maknanya bahwa dia memiliki jantan dan memiliki betina. Jadi istilahnya dalam satu spesies itu ada jantan, ada betina. Jadi alat kelaminnya itu terpisah, ya. Jadi pembuahannya terjadi di luar tubuhnya. Nah, jadi telur dan sperma dikeluarkan melalui metanephridia, kemudian terjadi perkembangan langsung ataupun ada beberapa mengalami stadium pada larva trokofor, ya, yang berenang bebas 1 hari sampai 1 bulan. Kemudian pada saat dia sudah mau bermetamorfosis menjadi cacing muda, nah itu sudah akan menuju ke dasar perairan karena dia merupakan hewan bentos. Nah, kemudian untuk beberapa yang melakukan reproduksi secara aseksual atau secara tidak kawin, maka dia akan membentuk sekatan di bagian posteriornya. Nah, kemudian ini adalah gambar
larva trokofor. Jadi anak-anak ibu ya, jadi mahasiswa ini bisa melihat bagaimana dia ada prototropnya ya, kemudian ada metatrop di mana ada silia, dan di sini sudah ada organ pencernaannya dari mulut sampai ke anus. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa dia sudah mulai memiliki pencernaan yang lengkap untuk membantu dia untuk mencerna makanan sehingga dapat melaksanakan atau dapat dengan tumbuh dan berkembang dengan baik ya. Nah, kemudian juga larva trokofor ini dilengkapi dengan silia karena dia akan berenang bebas sebelum dia menuju ke dasar perairan. Nah, kemudian beberapa spesies ya, kita akan temukan ya beberapa spesies dari Sipuncula ini. Ada Phascolion thrombus di mana hidupnya pada cangkang gastropoda. Nah, kemudian juga ada Themis ya alutaceae di mana dia berasosiasi dengan permukaan dari calcareous ya, contoh pada koral ya, pada karang. Nah, kemudian juga ada yang burrowing Sipuncula ya, itu adalah Sipunculus nudus di mana dia melubangi pasir yang halus dan juga yang kasar. Nah, ini beberapa spesiesnya. Oke, baik, demikianlah materi ibu hari ini mengenai filum Bryozoa dan filum Sipuncula. Namun sebelumnya ibu akan share video ya. Jadi kita akan sama-sama melihat bagaimana Bryozoa itu di dalam air dan di bawah mikroskop, karena memang tanpa bantuan mikroskop kita tidak bisa melihat bagaimana mekanisme reproduksi dari hewan tersebut. Baik, ini adalah video dari salah satu spesies yang termasuk ke dalam filum Bryozoa, yaitu Bugula neritina. Jadi kita bisa lihat di sini dari video ini ya. Nah, jadi di sini jadi bisa dilihat. Nah, ini adalah lopopor yang tadi sudah ibu jelaskan ya, lopopor. Nah, kemudian ini ada oviscel, kemudian di sini ada ini yang disebut dengan zooid. Zooid itu adalah tunas ya. Nah, kemudian ini bagian dari oviscel dengan di dalamnya sudah ada embrio yang sudah berkembang. Jadi bisa kita lihat ya, ada pergerakan di dalamnya, dan ini larvanya itu akan mencoba keluar dari oviscel tadi. Nah, kemudian oke, nah kemudian video berikutnya. Nah, jadi kita lihat, nah pada saat sudah terlepas ya dari oviscel, nah kemudian larva ini ya akan berenang bebas. Jadi kalian bisa perhatikan ya, dari gerak silianya ya cukup cepat sekali ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini pada fase ya larva sudah berenang bebas. Ini sudah terlihat ada yang hitam, ini adalah bintik matanya ya, atau ocellus. Nah, ini adalah bagian dari apical disc-nya. Nah, kemudian setelah beberapa jam ya, setelah beberapa jam dia keluar dari oviscel, maka dia akan mengalami metamorfosis ya. Nah, ini pada fase pre-ancestrula, dan ini adalah ancestrula. Ancestrula itu merupakan pertumbuhan pertama dari zooid. Nah, kemudian akan dilanjutkan untuk zooid berikutnya. Nah, demikian seterusnya. Baik, sekarang video mengenai filum Sipuncula. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Nah, pada saat dia mengambil makanan, dia akan menjulurkan introvert yang ibu sampaikan tadi. Ya, bagian anterior yang lebih ramping disebut dengan introvert. Nah, begini mekanisme dia mengeluarkan introvertnya. Ya, jadi bisa lihat. Kemudian, nah ini lihat ya bagian permukaan tubuhnya yang ibu bilang tadi bahwa transparan, jadi kita bisa lihat bagian dalam tubuhnya. Nah, ini pada saat dia bergerak mengambil makanan.
Baik, nah oke, baik, demikianlah materi kita hari ini ya. Semoga semuanya paham dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Semangat mempelajari filum briozoa dan Cipicula. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.